Materi yang mau saya sampaikan hari ini yaitu mengenai web analytic ya. Jadi saya lanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya terkait dengan strategi-strategi di digital marketing ya. Walaupun kalau bicara digital marketing memang cakupannya sangat luas dan perlu banyak hal yang mesti kita pelajari. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah dua hal penting terkait dengan bagaimana kita harus mampu mengimplementasikan strategi di digital marketing ya. Yang pertama adalah kalian harus merencanakan dulu ya, planning. Nah, sebelum melakukan aksi atau tindakan apapun, alangkah lebih baiknya kalau kita berangkat dari perencanaan ya. Kalau kita tidak melakukan perencanaan, maka strategi marketing kalian itu hanyalah tambal sulam. Coba ini, coba itu, tidak berhasil ini, tidak berhasil itu ya. Nah, tapi kalau kita berangkat dari perencanaan, sekalipun memang tidak ada jaminan bahwa marketing yang nantinya kalian lakukan itu berhasil, minimal kemungkinan berhasilnya jauh lebih besar ketimbang tidak direncanakan ya. Pak, apa jadinya kalau saya melakukan perencanaan tapi saya blank sama sekali atau tidak, atau belum pernah bahkan? Tidak apa-apa ya. Minimal kalian buat dulu petanya. Ibarat kalian mau pergi ke Jakarta, apakah kalian mau langsung berangkat atau kalian bikin rutenya dulu ya. Mungkin ada orang yang sebelum berangkat lihat peta dulu atau buka Google Map atau Google atau Waze ya. Saya rencanakan, saya mau rencana dari Bandung saya mau lewat Cianjur, dari Cianjur ke Bogor, dari Bogor langsung ke Jakarta. Atau bahkan ada yang tiba-tiba ya udah deh saya berangkat aja. Nah, memang dua-duanya sama-sama nyampe ya. Tapi yang membedakan adalah yang satu tanpa rencana dan yang satu dengan rencana. Nah, memang tidak akan ada jaminan siapa yang lebih cepat sampai ya. Kemungkinan bisa ya macet di jalan atau mungkin yang tidak direncanakan malah lebih dulu sampai ya. Tapi minimal kan kalian berusaha dulu ya. Bagi yang muslim mungkin kalian sudah belajar atau sudah tahu ilmunya bahwa kita harus memaksimalkan dulu ikhtiar ya. Jadi rencana itu adalah salah satu bagian ikhtiar kita, salah satu bagian usaha kita ya. Jadi jangan apa-apa itu tawakal dulu ya, istilahnya ya, berserah diri ya. Justru ikhtiarnya dulu diperkuat ya, dimaksimalkan. Sekalipun nanti hasilnya seperti apa, tapi kan kita sudah melewati yang namanya usaha ya, atau ikhtiar. Nah, di dalam strategi marketing juga sama ya. Mau kalian nanti belum mahir, mau kalian nanti sudah mahir sekalipun, tetap sebelum melangkah itu harus buat rencananya dulu. Rencana apa yang mau saya lakukan ya. Jangan sampai brak-bruk garang gusuh ya, istilah orang itu, tanpa ada perencanaan yang matang ya. Walaupun tidak terlalu detail nggak apa-apa. Nah, di materi yang mau saya sampaikan sekarang itu ada namanya web analytic ya. Web analytic ini salah satu langkah setelah kalian merencanakan ya. Jadi sebelumnya itu kalian rencanakan, lalu kalian eksekusi ya, atau jalankan, lalu kalian evaluasi ya. Jadi ada 3 tahap yang harus kalian lalui. Perencanaan ya, atau disebut dengan planning. Terus taktik. Taktik itu adalah bagaimana cara menjalankan rencana kalian itu ya, membreakdown dari rencana menjadi sebuah tindakan-tindakan yang memang actionable ya, tindakan-tindakan teknis. Misalkan SEO, SEO tuh harus apa aja, A B C D E F G H I J. Terus strategi marketing untuk lewat sosial media, apa aja yang harus dilakukan. Nah, itu kan taktis disebutnya itu ya. Kalau planningnya berarti kan kalian tahu apa dulu yang mau dilakukan. Tapi kalau taktis ya berarti harus tahu hal teknis yang harus dijalankan. Nah, yang tidak kalah pentingnya terakhir itu adalah measuring ya. Measuring itu artinya melakukan evaluasi, pengukuran atau analisa. Nah, kebanyakan orang loss ya. Kebanyakan orang itu tidak atau jarang melakukan yang namanya analisa ketika sudah atau sedang menjalankan digital marketing. Jadi kalau bahasa Sunda bilang culeos gitu ya. Jadi jalankan, biarin. Nah, nggak bisa gitu. Bagaimana tahu bahwa strategi yang kalian lakukan itu berhasil kalau tidak dinilai, dievaluasi, diamati
ya. Nah, ini yang memang cukup perlu diperhatikan. Jadi ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan ya. Merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi. Jadi tahapan akhir ini yang mau saya bahas sekarang adalah melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu bisa bisa dalam artian monitoring ya, bisa dalam artian mengontrol atau memantau ya. Jadi kalian harus tahu nih, apakah strategi digital saya itu di sosial media efektif atau enggak? Apakah saya ngiklan di Facebook, YouTube ataupun SEO yang saya lakukan itu efektif atau enggak? Nah, kalian harus melakukan langkah-langkah yang namanya analitik. Ya, kalau dalam bahasa teknis itu sebutnya dengan analitik. Nah, analitik itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam ya. Kalau kaitannya dengan website, nah ini yang mau saya bahas yang disebut dengan web analitik. Kalau kaitannya dengan strategi sosial media berarti sosial media analitik. Ya. Dan kalau kaitannya dengan YouTube ya YouTube analitik. Ya. Makanya ketika kalian ngiklan di IG kan suka ada analitik atau insight. Nah, itu juga penting. Nah, itu adalah salah satu langkah akhir ya ketika kalian sudah menjalankan atau sedang menjalankan. Nah, yang mau saya bahas itu adalah khusus bahasanya tentang web analitik. Ya, walaupun nanti sebetulnya bisa diimplementasikan di berbagai macam strategi atau platform. Nah, web analytics is the measurement, collection, analysis, and reporting of web data for purpose of understanding and optimizing web usage. Jadi ini kaitannya dengan website. Nah, kalau bahasannya website berarti kalian harus bisa menilai apakah website yang saya punya sekarang ini sudah efektif atau belum. Siapa yang datang ke website saya? Berapa lama orang mengunjungi website saya? Apakah website saya ini enak dilihat orang, lambat atau tidak, efektif atau tidak? Nah, semuanya itu nanti bakal terjawab menggunakan yang namanya web analytics. Ya. Nah, web analytics itu sendiri ya banyak sekali softwarenya. Nah, yang mau saya bahas sekarang yaitu kita menggunakan yang namanya Google Analytics ya. Mohon maaf sebentar, saya buka dulu ya. Ini tampilannya terpotong. Oke, saya perkecil dulu. Google Analytics. Nah, ini langsung masuk ke halaman utama ya Google Analytics. Saya mau coba tunjukkan salah satu contoh report Google Analytics dari salah satu website yaitu Fakultas Teknik ya. Nah, ini adalah halaman tampilan depan dashboard ya Google Analytics dari web Fakultas Teknik. Sekarang kita perhatikan di sini ya. Saya hanya menjelaskan bagian-bagian pentingnya saja. Nah, di yang kolom biru ini artinya orang yang sedang berkunjung ya. Orang yang sedang membuka situs teknik.unpas.ac.id. Nah, dia sedang buka halaman apa, semuanya ada di sini laporannya ya. Ada 2 orang yang sedang membuka sebuah halaman blog, skripsi dan tugas akhir ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini real time ya. Jadi dia real time saat ini juga. Nah, selain itu juga ada namanya laporan di sebelah kiri. Ya, ini report untuk menunjukkan catatan laporan lengkap ya mengenai web Unpas web Fakultas Teknik selama 7 hari ke belakang. Ya. Nah, ini bisa kita sorting berdasarkan hari ini, kemarin atau 7 hari ke belakang. Nah, di sini kalian bisa lihat usernya itu ada 7.700 ya. Jadi selama 7 hari itu total 7.700. Nah, kalau kita lihat per hari, kita lihat kemarin saja, misalkan kita hitung per hari kemarin. Nah, usernya itu sekitar 949 orang. Ya. Kalau di breakdown lagi ini berdasarkan jam, itu ternyata banyak yang mengunjungi website
Fakultas Teknik itu dari jam 7 malam. Ya, sekitar jam 7 malam. Nah, jam 7 malam. Kita lihat di sini ya. Itu ada 949 orang. Selain itu ada namanya session. Nah, apa bedanya user dan session? Kalau user itu adalah dihitung berdasarkan orang, dihitung berdasarkan laptop atau perangkat maupun browser. Jadi kalau misalkan kalian nih buka situs teknik.unpas.ac.id, itu dihitung satu user. Ya, lalu kalian buka halaman berita, itu dihitung tetap satu user. Kalian buka halaman blog, kalian buka halaman lain-lain sampai 10 halaman, tetap dihitungnya satu user. Ya, selama kalian berada dalam satu perangkat atau satu browser. Ganti browser beda lagi dihitungnya. Nah, gitu ya. Nah, selain itu juga ada session. Nah, session ini kaitannya dengan banyaknya halaman tadi ya. Jadi bukan halaman saja. Contoh web Fakultas Teknik saya akses jam 7 pagi. Ya. Itu dihitungnya satu user. Lalu nanti jam 4 sore saya akses lagi. Nah, dihitungnya tetap satu user tapi jadinya 2 session. Ya, atau 2 sesi. Nah, itu gitu bedanya ya. Jadi 2 sesi itu artinya berapa kali dibuka. Ya, walaupun orangnya sama. Nah, seperti itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah session duration. Berapa lama sih rata-rata orang itu menghabiskan waktu di web kita? Itu kurang lebih ya sekitar 43 detik rata-rata itu. 1 menit lah. Ternyata sebentar ya, tidak lama. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi. Mungkin saja web kita lambat, loadingnya lama. Mungkin saja web kita itu kurang atraktif ya, tidak enak dibaca. Jadi untuk baca lama-lama itu nggak enak lah. Atau bahkan beritanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, mungkin clickbait gitu ya, judulnya menarik, ketemu sama search engine, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu salah satu bahan evaluasi yang sangat bagus sekali untuk bisa meningkatkan performa website kita ya. Jadi kalau kita tidak melakukan hal ini, kita jadi nggak tahu ya apakah uang yang kita keluarkan untuk bikin web itu betul-betul efektif atau tidak, kontennya betul-betul menarik atau tidak. Jadi semua ukuran-ukuran itu bisa terdokumentasi dengan jelas menggunakan salah satu tools dari Google yang gratisan ya ini dan cukup bagus, namanya Google Analytics. Nah, di samping itu juga banyak detail-detail lain ya. Sumber kunjungan ya. Dari mana orang masuk ke website kita. Nah, ini ya. Di sini rata-rata statistiknya nomor 1 itu dari organik. Ya, kalau kalian lihat ini ada pop-up organic search itu 1100 ya. Nah, jadi banyak orang masuk ke web Fakultas Teknik itu berdasarkan SEO atau dikasih dari search engine. Jadi orang ngetik muncul web Fakultas Teknik, dia baca. Nah, berarti SEO ya. Terus selain SEO ada direct, yaitu nomor 2 itu, direct 87. Nah, direct ini artinya orang ngetik langsung ya. Orang ngetik langsung di URL, ketik www.teknik.unpas.ac.id. Nah, itu cuma 87. Ya, artinya berarti apa? Hanya orang-orang yang tahu ya. Hanya orang-orang yang sudah tahu tentang Fakultas Teknik atau tentang Unpas dan dia tahu alamatnya, lalu dia ketik secara langsung. Nah, terus yang ketiga adalah referral. Nah, kalau referral berarti orang masuk ke situs teknik itu dari website orang lain ya. Contoh mungkin lewat IG ya, di IG suka ada tuh halaman profil Teknik Unpas SCID. Nah, orang ngeklik. Nah, itu dari referral. Atau mungkin saja ada orang ngetik di blognya ya, di situs orang lain lalu mencantumkan sumber atau referensi teknik.unpas.ac.id. Nah, itu juga namanya referral. Nah, selanjutnya ada namanya paid search. Nah, kalau paid search berarti berbayar ya. Jadi
ada orang yang masuk fakultas teknik, website fakultas teknik dari iklan. Entah itu iklan IG, entah itu iklan Facebook, iklan di misalkan di YouTube ya, pokoknya iklan. Ya. Dan yang lainnya, other. Nah, terus ada lokasi ya. Nah, ini lokasi paling banyak itu ya dari Indonesia. Ya, dari Indonesia. Lalu jam berapa orang banyak akses? Nah, ini dilihat berdasarkan grafik tadi ya, sama. Ini yang paling biru pekat ya, itu bisa dilihat jam sebarannya ya. Ini sebarannya itu kalian bisa lihat di sini. Kira-kira jam berapa. Nah, inilah tugas kita ya sebagai orang digital marketing, sebagai orang IT yang bermain di digital marketing, harus mampu mengolah data ya, memahami data. Nah, ini keilmuan seperti ini sebutnya dengan data science yang sekarang mungkin sedang naik daun atau sedang banyak diperbincangkan. Nah, data science itu ya tidak lain seperti ini ya. Jadi kalau orang nggak ngerti baca data, ya dia blank aja, buat apa ini data-data begini, angka-angka begini ya. Tapi kalau bagi seorang data science, dia harus mampu menyimpulkan setelah baca data ini aksi apa yang harus dilakukan. Nah, gitu. Ya, inilah yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang non IT. Ya. Bagi kalian orang IT, hal seperti ini mungkin bukan hal yang sulit barangkali ya. Nah, tapi bagi orang yang sekedar punya basic marketing, ya, dia jago marketing, tapi belum punya pemahaman secara mendasar mengenai digital marketing. Nah, data-data seperti ini akan sangat sulit dicerna ya. Walaupun bukan hal yang tidak mungkin ya, tapi bagi kalian orang IT jauh lebih cepat gitu maksudnya itu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang akses ya. Di sini halaman apa yang sering banyak dibuka orang, yaitu mengenai apa itu sistem komputer. Ya. Mengenal jurusan teknik industri lebih dalam, mengenal jurusan teknik mesin lebih dekat, mengenal jurusan kuliah untuk program IPA dan IPS. Nah, ini jadi artikel-artikel ini yang memang banyak orang cari ya. Karena apa? Karena mereka mungkin sedang kebingungan mau kuliah jurusan apa. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian menerapkan strategi inbound marketing yang saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ini adalah salah satu cara ya. Ini adalah salah satu langkah yang sangat-sangat menurut saya itu adalah yang sangat-sangat bagus ya, yang bisa kalian coba ketika kalian menjalankan digital marketing. Jadi jangan lagi berpikiran direct marketing. Direct marketing itu langsung iklan. Misalkan kalian punya produk di Tokped, di Shopee, di Lazada, langsung direct. Nah, bukan berarti tidak terjadi penjualan, bisa jadi ada yang beli. Tapi ya hanya segitu aja gitu. Dan tidak lama keberlangsungannya itu. Kalian harus tetap mengeluarkan iklan terus dan iklan terus. Ya. Tapi kalau kalian bisa menjalankan inbound marketing, kalian investasi di awal cukup besar untuk artikel ya, terutama artikel-artikel. Nah, itu hanya di awal saja ya. Sisanya seperti sekarang ini yang saya lakukan ya, saya cuma diem aja udah. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu pengunjung ke website Fakultas Teknik itu tidak pernah sepi. Padahal saya tidak melakukan apapun ya, karena saya sudah melakukan SEO di awal ya. Kecuali nanti mungkin ya ada pesaing lain ya, mungkin dari tempat lain, dari perguruan tinggi lain yang SEO-nya jauh lebih bagus dari Fakultas Teknik ya. Bisa saja nanti saya tergeser, terus ranking saya jadi turun ya kan, lalu pengunjung website saya jadi menurun juga. Nah, artinya saya juga harus mengupdate ya, memperbaharui strategi baru, artikel-artikel baru ya, sasaran baru, target baru. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak lain, kita itu bersaing sebetulnya ya. Siapa yang lebih pintar gitu. Siapa yang pintar saja tidak cukup, tapi siapa yang bisa mampu mengkonversi kepintarannya itu menjadi sebuah aksi nyata. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, pintar saja nggak cukup, tahu aja nggak cukup. Tapi kalau nggak dipraktekkan, percuma. Ya.
Yang namanya praktek itu kan berani mengambil resiko. Resiko apa? Resiko ya kegagalan. Ya. Tapi kegagalan itu jangan dijadikan sebagai batu sandungan ya. Artinya yang namanya gagal itu bukan berarti kalian harus berhenti. Tapi justru dengan kegagalan itu bagaimana caranya kalian harus bangkit. Ya, bangkit dari kegagalan. Nah, ini yang jarang orang itu mampu. Ya, orang berani menghadapi kegagalan, tapi setelah gagal, mampu nggak dia bangkit lagi? Ya. Nah, jadi ibarat bayi, yang namanya bayi, mana ada bayi yang sudah jatuh sekali dia langsung kapok? Ya namanya bayi kan dia akan terus gimana caranya dia mampu berdiri. Ya. Nah, setelah berdiri, dia harus mampu gimana caranya bisa berjalan. Ya, setelah berjalan, bagaimana caranya dia harus berlari. Nah, itulah filosofi mengenai kegagalan ya, kegagalan dan harus mampu bangkit juga. Gagal artinya gagal tuh bukan berarti gagal betul-betul tidak bisa sama sekali ya. Gagal itu berarti ada hal-hal lain yang mungkin kalian belum tahu ya, atau belum pernah menjalankan ya. Nah, jadi harus paham ke arah sana itu. Makanya penting sekali punya mental-mental yang tahan banting ya. Mental-mental yang tahan banting inilah yang nantinya bisa atau mampu mendorong kalian ya. Sekalipun kalian tidak, mohon maaf, tidak terlalu pintar-pintar amat ya istilahnya gitu ya. Bukan berarti orang itu semuanya bodoh, bukan berarti semuanya itu pintar, enggak. Ya, yang membedakan itu adalah ada yang rajin, ada yang malas. Ya, mungkin yang malas itu bisa jadi dia itu pintar sebetulnya. Karena pintar itu bisa jadi datangnya dari bakat ya, memang dari lahir istilahnya, memang dia dilahirkan memang dengan IQ yang cukup tinggi. Tapi bukan berarti orang yang IQ rendah juga dia tidak bisa bersaing. Karena yang nomor satu yang menentukan persaingan itu adalah mental ya. Bagaimana kita punya mental tangguh untuk berani menghadapi kegagalan. Dan tidak hanya berani menghadapi kegagalan, tapi bangun atau bangkit dari kegagalan. Nah, strategi yang saya sampaikan sekarang, digital marketing, itu hanyalah bagian kecil ya. Banyak hal-hal teknis lainnya yang mesti kalian pelajari sendiri. Jadi kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, ini masih banyak ini ya. Ada real time, ada audience ya, ada acquisition ya, ada behavior. Nah, ini kalau saya sampaikan secara teori semuanya, saya jamin kalian pusing ya. Kenapa? Ya ibarat kata kalian lagi makan nasi, piringnya itu cuma mampu nampung 2 sendok nasi, 2 sendok centong nasi gitu ya. Lalu saya kasih lebih, ya pasti luber gitu kan. Nah, bagaimana caranya memperbesar piring? Ya otomatis kalian harus coba ya, harus praktek. Ya, praktek itu adalah salah satu cara untuk memperbesar kemampuan diri kalian, memperbesar piring kalian. Ya. Cara memperbesar piring kalian itu sebetulnya cuma 2. Praktek langsung atau menjelaskan ke orang lain atau ngajarin orang. Ya. Mengajarkan ke orang. Ya, ketika kalian mengajarkan ke orang, berarti kan mau tidak mau kalian juga harus paham. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang belum tentu saya juga sudah coba semua. Ya, karena kalau saya coba semua nggak akan ada waktu buat ngajar. Ya, jadi saya harus mencari titik keseimbangan. Mana yang harus saya ajarkan dan mana yang harus saya praktekkan, itulah yang saya sampaikan. Ya. Nah, jadi di sini kunci-kuncinya saya sampaikan dulu. Nah, oke. Satu lagi yang belum saya sampaikan, bagaimana caranya menyambungkan dari Google Analytics ini ke website. Ya, caranya adalah masuk ke konsol admin. Ya, di sini di sebelah kiri ada menu admin. Nah, dari menu admin ini kalian create account baru. Ya, kalian create account baru. Nah, ini saya nggak bisa praktek langsung ya, karena saya nggak ada contoh website nih. Ya, saya create account namanya Unpas Fakultas Teknik. Nah, setelah create account baru nanti akan ditanya propertinya apa. Properti itu artinya websitenya apa saja yang mau saya daftarkan. Jadi satu account itu bisa banyak website nanti ya. Jadi bisa banyak website.
tidak hanya fakultas teknik, mungkin ada fakultas lain yang saya bisa daftarkan. Tapi karena saya akunnya namanya fakultas teknik, ya otomatis cuma fakultas teknik. Nah, baru dari situ nanti si Google Analytics akan mengenerate kode ya, tracking kode namanya nih. Nah, tracking kode seperti ini. Nah, tracking kode inilah yang harus kalian paste di website kalian ya. Website kalian adanya di antara head ya. Kalau kalian pernah belajar HTML, di antara tag head ya, kalian paste kode ini. Lebih mudah lagi kalau kalian websitenya pakai WordPress atau CMS, itu sudah ada plugin yang disediakan untuk mengupload Google Analytics ya. Jadi tinggal paste saja kodenya, atau bahkan masukkan ini user account-nya nih, kode user account-nya. Nah, nanti bisa dikenali secara otomatis ya. Nah, itu bahasan terkait dengan Google Analytics yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan buat kalian. Saya harap kalian banyak mengeksplorasi ya. Dengan cara apa? Buat tugas ya. Saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah silakan kalian buat satu website ya. Websitenya terserah mau gratisan atau beli domain sendiri. Dari website itu silakan kalian tempel kode Google Analytics ya, sehingga kalian bisa melakukan link langsung dari Google Analytics ke website kalian ya. Itu tugasnya untuk pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa, bagaimana cara menguploadnya, silakan kalian rekam ya. Langkah-langkah yang kalian sudah lakukan rekam, lalu upload ke YouTube channel kalian boleh, atau ke e-learning juga boleh ya. Ya lebih baik sih ke YouTube kalian ya. Siapa tahu nanti viewernya jadi lebih banyak. Tinggal paste saja linknya ke tugas e-learning yang nanti saya akan siapkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.